Pernahkah kalian memperhatikan alam di sekitar kita? Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, kita seringkali melewatkan pelajaran-pelajaran berharga yang disampaikan oleh makhluk-makhluk kecil di sekeliling kita. Kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk melihat sebuah cerita sederhana dari dua makhluk kecil, semut dan jangkrik, dan bagaimana kisah mereka bisa menginspirasi kita semua, terutama kalian, anak muda yang sedang merangkai masa depan. Suatu hari, di sebuah padang rumput yang luas, hiduplah dua makhluk kecil dengan cara pandang yang sangat berbeda tentang kehidupan. Semut, kecil dan gigih, selalu sibuk bekerja. Jangkrik, dengan kakinya yang panjang dan suaranya yang nyaring, memilih untuk menikmati setiap momen tanpa terlalu memikirkan masa depan. Keduanya hidup berdampingan, tapi jalan yang mereka pilih membawa mereka pada pelajaran yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Di sebuah desa kecil, jauh dari hiruk-pikuk kota besar, terdapat padang rumput yang luas. Di sana, berbagai jenis serangga hidup berdampingan, termasuk semut dan jangkrik. Semut dikenal sebagai makhluk pekerja keras. Setiap hari, dari pagi hingga petang, mereka bekerja tanpa lelah. Semut-semut selalu berjalan beriringan, membawa biji-bijian, daun, dan apapun yang bisa mereka simpan untuk musim dingin yang akan datang. Sementara itu, di sisi lain padang rumput, hiduplah seekor jangkrik. Jangkrik ini berbeda dengan semut. Dia lebih suka menghabiskan waktunya bernyanyi dan melompat-lompat ke sana kemari. Menikmati keindahan hari yang cerah, baginya hidup harus dinikmati. Untuk apa bekerja keras tiap hari kalau kita tidak bisa menikmati hasilnya? Pikirnya. Pada suatu hari yang cerah, saat jangkrik duduk santai di bawah sebatang pohon, dia melihat semut-semut yang berbaris panjang membawa makanan ke sarang mereka. Hei semut, mengapa kalian bekerja begitu keras? Matahari bersinar terang, cuaca sangat indah. Ayo bergabunglah denganku dan nikmati hari ini. Seru jangkrik sambil tersenyum. Semut yang mendengar teriakan jangkrik itu hanya berhenti sejenak. Seekor semut yang lebih tua menghampiri jangkrik dan berkata, Kami bekerja untuk masa depan. Kami menyiapkan makanan untuk musim dingin. Ketika batang rumput ini akan dipenuhi salju dan tidak ada lagi yang bisa dimakan, saat itu tiba, kami akan aman di dalam sarang. Kami yang penuh dengan makanan. Jangkrik tertawa kecil. Musim dingin, ha? Itu masih lama. Nikmatilah hidup ini kawan. Musim dingin bukan masalah besar. Waktu berlalu, hari-hari musim panas yang hangat terus berlanjut. Semut-semut tetap sibuk bekerja, mengumpulkan makanan dan mempersiapkan sarang mereka. Sementara itu, jangkrik terus bernyanyi dan bermain, menikmati setiap momen tanpa kekhawatiran. Dia tertawa melihat semut-semut yang tidak pernah berhenti bekerja. Baginya, hidup adalah tentang menikmati saat ini, bukan memikirkan masa depan yang belum pasti. Namun, seperti yang semut-semut prediksi, musim panas pun berlalu. Angin dingin mulai bertiup, dan daun-daun mulai gugur dari pohon. Tanda-tanda musim dingin semakin jelas. Salju pertama mulai turun, dan tiba-tiba padang rumput yang hijau berubah menjadi lautan putih. Makanan menjadi sulit ditemukan. Semut-semut yang telah mempersiapkan diri dengan baik tetap berada di dalam sarang mereka yang hangat, menikmati hasil jerih payah mereka selama musim panas. Di sisi lain, jangkrik mulai kedinginan. Dia mencoba mencari makanan,
Tapi semuanya tertutup salju. Setiap tempat yang dulu penuh dengan makanan kini kosong. Tidak ada lagi daun hijau atau biji-bijian yang bisa dia makan. Perlahan dia mulai menyesali keputusannya untuk tidak mempersiapkan apapun. Jangkrik yang dulu begitu riang, kini lemah dan kelaparan. Dia mencoba mendekati sarang semut dan mengetuk pintunya. Hai, semut! Apakah kalian bisa berbagi sedikit makanan denganku? Tanyanya dengan suara lemah. Semut yang lebih tua itu muncul di pintu sarangnya. Dia memandang jangkrik dengan sedih, tetapi dengan tegas berkata, Kau menghabiskan seluruh musim panas bernyanyi tanpa santai. Sementara kami bekerja keras untuk mempersiapkan musim dingin ini. Kami tidak bisa berbagi denganmu, karena apa yang kami kumpulkan hanya cukup untuk kami bertahan. Jangkrik tertunduk, menyadari bahwa kesenangan sesaat di musim panas telah membuatnya tidak siap menghadapi kenyataan yang keras. Dia pun berjalan menjauh, mencoba bertahan di tengah dinginnya musim dingin. Tapi akhirnya, dia tak sanggup melawan kerasnya cuaca dan kelaparan. Kisah semut dan jangkrik ini memberikan kita pelajaran yang sangat berharga. Bagi kalian, anak muda hidup memang seharusnya dinikmati. Tapi itu tidak berarti kita bisa mengabaikan persiapan untuk masa depan. Menjadi seperti semut bukan berarti kita harus bekerja tanpa henti, tanpa menikmati hidup. Tapi bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara kesenangan sesaat dan tanggung jawab jangka panjang. Jangkrik mungkin merasa bahagia di musim panas, tapi ketika kesulitan datang, dia tidak siap. Semut di sisi lain memilih untuk bekerja keras selama masa-masa baik. Sehingga ketika masa sulit tiba, dia bisa menikmatinya dengan tenang. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Di usia muda, kita memiliki banyak energi, mimpi, dan kesempatan. Namun, jika kita hanya fokus pada kesenangan saat ini tanpa memikirkan masa depan, kita mungkin akan menemukan diri kita terjebak dalam situasi yang sulit nanti. Jangan biarkan masa muda berlalu begitu saja tanpa persiapan. Manfaatkan waktu ini untuk belajar, bekerja, dan membangun fondasi yang kuat untuk masa depan. Ingatlah, kehidupan itu seperti musim, kadang panas, kadang dingin. Kalian mungkin berada di musim panas sekarang. Semua terlihat cerah dan mudah. Tapi musim dingin pasti akan datang. Pertanyaannya adalah, apakah kalian sudah siap? Kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa persiapan yang kita lakukan hari ini akan menentukan seberapa kuat kita menghadapi tantangan di masa depan. Jadi, mulailah berpikir seperti semut, bekerja keras, bersiap untuk masa depan. Tapi tetap tahu kapan harus menikmati hasil jerih payahmu. Itulah pesan yang bisa kalian renungkan hari ini. Jangan sampai terlena oleh kesenangan sesaat, tapi juga jangan lupakan untuk menikmati hidup. Seimbangkan keduanya, dan kalian akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Semoga bisa menginspirasi kalian untuk terus maju dan mempersiapkan masa depan dengan bijaksana. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika kalian menyukai cerita ini. Jangan lupa tinggalkan komentar juga,
dari daerah mana aja nih guys kalian berasal? Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.